Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mengapa Jenderal berdua begitu panik? Bukankah dia bukan prajurit Luo Zhao? Ucap Jianyu, membuat Dalurong dan Heian Bai semakin terkejut. Apakah itu berarti Jenderal tahu? Tanya Dalurong. Jianyu menganggukkan kepala. Dia adalah komandan Namu, jawabnya santai. Dalurong dan Heian Bai menganggukkan kepala, menatap Jianyu dengan waspada. Sebelumnya Jenderal mengatakan bahwa Jenderal sendiri yang membunuhnya. Mohon penjelasannya, ucap Heian Bai. Karena dia ingin menyebarkan sosok yang menggunakan penyamarannya. Berarti Jenderal sudah tahu, tanya Dalurong. Informasi yang aku peroleh sangat sedikit. Saat itu, aku yang selalu melakukan pemeriksaan secara berkala, tiba-tiba melihat tulisan di lantai penjara yang ditulis oleh Namu dengan mantra formasi yang mengatakan bahwa sosok Namu yang ada di luar itu adalah King Ruo. Aku yakin King Ruo itu adalah sosok yang dilindungi oleh Jenderal berdua, ucap Jianyu santai, membuat Dalurong dan Heian Bai semakin heran. Jenderal, jika boleh kami tahu, apa alasan Anda melakukan hal itu? Tanya Dalurong penasaran. Jianyu tersenyum kecil. Karena aku tidak ingin menyusahkan Jenderal besar. Aku yakin Jenderal besar masih merahasiakan sesuatu pada saudara berdua, tetapi karena aku yakin saudara berdua adalah orang kepercayaannya, maka aku akan menceritakan sebuah rahasia, ucapnya mengubah panggilannya pada Dalurong dan Heian Bai dengan wajah serius. Rahasia, benar. Aku Murong Jianyu adalah muridnya, ucapnya sambil tersenyum santai. Apa? Murid? Ucap Dalurong dan Heian Bai terkejut. Benar, ucap Jianyu dengan tenang. Dalurong dan Heian Bai terdiam beberapa saat. Akhirnya aku mengerti. Tindakan saudara Jianyu yang begitu peduli dengan Luo Zhao sebelumnya karena saudara adalah murid Jenderal besar Luo Xing, ucap Heian Bai mengubah panggilannya pada Jianyu. Saudara Heian Bai benar. Jika yang saudara berdua kirim sebelumnya adalah Namu yang asli, lalu di mana prajurit Luo Zhao sekarang? Dalurong dan Heian Bai saling berpandangan. Prajurit Luo Zhao baik-baik saja, dan saat ini sedang berada di dalam istana kediaman kami, namun saudara King Ruo yang menggunakan penyamaran Namu, mungkin saat ini dalam bahaya, ucap Heian Bai dengan khawatir. Saudara Heian Bai, jika aku boleh tahu, siapa King Ruo yang saudara maksud itu? Dia adalah, ucap Heian Bai ragu menatap Dalurong yang menganggukkan kepalanya. Dia adalah tuan muda klan Luo. Apa? Jadi King Ruo itu? Ucap Jianyu menatap Dalurong dan Heian Bai dengan serius. Menurut informasi prajurit Luo Zhao, statusnya bahkan lebih tinggi dari Jenderal besar Luo Xing. Dalurong menimpali. Hais, aku begitu gegabah. Lalu di mana tuan muda King Ruo sekarang? Tanya Jianyu dengan wajah khawatir. Benteng perbatasan utara, jawab Heian Bai. Yang kami takutkan saat ini adalah, jika Jenderal pengawas lencana para petinggi pasukan Jenderal Utara mengetahuinya. Sangat aneh jika lencana giok jiwa Namu telah hancur, tetapi sosoknya masih ada, ucap Dalurong menjelaskan. Pada saat Dalurong sedang berbicara, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Pesan dari Jenderal besar, ucapnya sambil memeriksa lencana giok berwarna hijau tersebut. Oh tidak, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Saudara, ada apa? Tanya Heian Bai sambil meraih lencana giok tersebut dan memeriksanya. Seketika tubuhnya seperti membeku, menatap Dalurong yang terlihat sangat terpukul. Saudara, apa yang terjadi? Tanya Jianyu menyadarkan mereka. Namu tewas. Itu berarti saudara King Ruo telah tewas, ucap Heian Bai tertunduk sambil menahan air matanya. Oh tidak, ini salahku, ucap Jianyu menyalahkan dirinya dengan perasaan yang begitu terpukul.
Saudara tenanglah. Bukan seperti itu kejadiannya. Saudara King Ruo tewas karena bertarung melawan semi-abadi tingkat 7, ucap Dalurong menenangkan Jianyu yang terlihat begitu terguncang. Klan Yin, aku akan hancurkan kalian semua, ucap Heian Bai dengan penuh kemarahan. Maksud saudara? Tanya Jianyu. Heian Bai lalu menyerahkan lencana giok itu pada Jianyu. Dengan perasaan terguncang, Jianyu memeriksa lencana giok yang ada di tangannya, yang berisi laporan umum mengenai perkembangan di wilayah perbatasan utara dengan perasaan yang berkecamuk. Dia adalah sosok yang luar biasa. Selain mampu mematahkan strategi lawan, dia juga berhasil mengungkap kelompok yang menjadi pasukan gelap tersebut. Saudara Dalurong, jangan biarkan Jenderal Besar dan prajurit Zhao mengetahui hal ini terlebih dahulu. Sebaiknya kita segera bergabung dengan pasukan yang akan segera berangkat, ucap Heian Bai, lalu berdiri dari kursi. Mari kita pergi sekarang juga, ucap Jianyu dengan kemarahan yang menyala di matanya. Saudara Jianyu, ucap Dalurong. Saudara Dalurong, dia adalah tuan guruku. Bagaimana aku bisa berdiam diri, ucap Jianyu dengan wajah tegas. Baik, semakin banyak orang maka semakin kuat kita, ucap Heian Bai. Jianyu lalu memanggil seorang komandan, dan melimpahkan tugasnya pada sosok komandan tersebut, lalu pergi bersama Dalurong dan Heian Bai. Di dalam kamar penginapan bunga persik, Yuan Bai dan Yuan Hei yang ditugaskan oleh King Ruo untuk berjaga di dalam kamar, duduk dengan tenang, berkultivasi menyerap kekuatan ilahi dari daratan surga tersebut. Di dalam dunia jiwa, menjelang malam, King Ruo yang beristirahat sepanjang hari bersama King Ling, terbangun dari tidurnya. Dengan lembut ditatapnya wajah wanita yang selalu mengkhawatirkan dirinya itu dengan penuh cinta. Karena tidak ingin King Ling terbangun, King Ruo kembali memejamkan matanya. Baru saja dirinya memejamkan mata, tiba-tiba terdengar tangisan King Lian An. Ucap King Ling dengan seketika, terbangun dengan tergesa-gesa. Putri ibu, ucapnya lembut, sambil memeriksa King Lian An, dan mulai menyusuinya. Dari atas tempat tidur, King Ruo yang sebelumnya sudah terbangun dari tidurnya memperhatikan tindakan King Ling dengan perasaan haru, lalu bangun dan menghampirinya. Kakak, maaf membuatmu terbangun, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lembut. King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap wajah cantik itu dengan penuh kehangatan, lalu menatap wajah mungil yang terlihat begitu kehausan. Sepertinya lapar, ucap King Ling dengan suara pelan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku harus secepatnya pergi ke wilayah selatan, untuk mencari tempat tinggal, dengan demikian aku memiliki banyak waktu untuk bersama kalian, ucapnya duduk di sisi King Ling dan berbincang-bincang sambil merendahkan suaranya. King Ling menganggukkan kepalanya. Semuanya aku serahkan pada kakak, jawab King Ling lembut. 5 menit kemudian, King Lian An tertidur kembali. Ucap King Ruo sambil meraih tubuh mungil itu dan menggendong dengan hangat. Kakak, ucap King Ling lalu keluar dari kamar untuk menyiapkan makan malam mereka berdua. Setelah King Ling pergi, King Ruo lalu membawa King Lian An berjalan-jalan di sekitar kamar, memeluk sang putri dengan penuh kehangatan. Sesekali King Ruo mengecup keningnya, mengajaknya berbicara dan tertawa kecil, membuat terlihat seperti berbicara sendiri. Putri ayah, dunia yang seperti apa yang kamu inginkan? Ayah akan melakukannya untukmu, ucapnya lembut terus berbincang-bincang santai dengan sosok mungil yang kadang menyunggingkan senyum kecilnya tersebut. 30 menit kemudian, King Ling kembali sambil membawa makanan. Kakak, makan dulu. King Ruo menganggukkan kepalanya, meletakkan King Lian An pada tempat tidurnya, lalu menghampiri King Ling yang sedang menata makanan di atas meja. Ling dengan makanan sebanyak ini, aku dibantu Huli Hei, ucapnya sambil mengambilkan makanan untuk King Ruo. Mari makan, ucapnya dengan penuh semangat. Sungguh sudah lama kita tidak melakukannya, ucap King Ruo sambil menyuapkan makanan pada King Ling. Kakak, buka mulut, ucap King Ling sambil membuka mulut, lalu tersenyum kecil. Sambil menikmati makanan,
mereka terus berbincang-bincang dengan santai dan saling menyuapi. Kadang gelak tawa mereka berdua mengisi kamar tersebut. Setelah selesai menikmati makanannya, King Ruo kembali membawa King Ling beristirahat dan berbincang-bincang santai sepanjang malam hingga akhirnya tertidur. Menjelang pagi, King Ruo terbangun, lalu berkultivasi sampai siang. 2 jam kemudian, King Ruo lalu berpamitan pada King Ling. "Kakak, tetap berhati-hati," ucap King Ling sambil memeluk King Ruo dengan erat. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu mengecup kening itu dengan lembut. "Tenanglah, aku tahu batasanku," ucap King Ruo lembut. Ayah pergi dulu," ucap King Ruo sambil mengecup keningnya lembut, lalu meninggalkan Istana Emas. Dari Istana Emas, King Ruo bergerak menuju Istana Petir Kuno untuk menemui Luo Feng. "Ayah," ucap King Ruo dengan hormat. "Ruo balas Luo Feng dengan lembut. "Ayah, saat ini kita ada di perbatasan utara, wilayah tengah daratan ilahi." "Perbatasan utara, benar. Ayah, apakah ada yang salah? Dari pusat wilayah tengah ke perbatasan utara, setidaknya itu perlu waktu 2 bulan perjalanan, itu pun jika dilakukan tanpa singgah dan tanpa halangan sedikitpun." "Apakah kamu menggunakan gerbang teleportasi?" tanya Luo Feng. "Benar ayah. Lalu apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini?" "Menumpas pasukan gelap, dan ternyata mereka adalah orang-orang dari klan Yin." "Apakah ayah tahu?" Luo Feng terlihat tenang, namun sebenarnya dia begitu terkejut. "Apakah para pemimpin mereka menggunakan cadar perak?" "Benar ayah. Shen Guoxiyin. Mereka adalah klan dewa kuno yang berada di wilayah terluar utara yang disebut dengan Gerbang Es Hitam." "Apa yang mereka lakukan di perbatasan utara ini?" "Hal inilah yang ingin aku tanyakan pada ayah. Sebelumnya aku bertarung dengan 2 leluhur mereka yang sangat kuat, semi-abadi tingkat 7. Ucap King Ruo. "Bagaimana dengan tingkat serangannya?" "Sangat kuat, namun tidak begitu stabil," jawab King Ruo. "Itu adalah salah satu teknik terlarang mereka, menaikkan tingkat kultivasi dengan ekstrim. Namun pada saat mereka selesai bertempur, tingkat kultivasi mereka yang sesungguhnya akan hilang sebanyak 3 tingkat. Mereka terkenal dengan teknik meracuni dirinya sendiri, yang merupakan serangan racun pengendali tubuh yang sangat kuat," ucap Luo Feng menjelaskan. "Ayah benar, ciri-ciri itulah yang menjadi momok pasukan jubah emas. Apakah ada cara melawan mereka?" "Sebaiknya jangan. Mereka adalah klan gelap yang sangat kuat dan tanpa ampun. Yang kamu hadapi mungkin pasukan yang paling lemah. Jika leluhur sejati mereka datang, itu akan sangat sulit," ucap Luo Feng membuat King Ruo terdiam. Tidak heran jika mereka tidak takut membuat masalah dengan pasukan jubah emas. "Tapi ayah, aku yakin kemunculan mereka di wilayah perbatasan utara ini karena sedang mencari sesuatu. Kita juga tidak bisa memastikannya. Tetapi perlu kamu ketahui, klan Dewa Kuno adalah klan yang memiliki pondasi yang sudah mengakar di daratan ilahi ini. Walaupun terlihat sederhana, tetapi jarang yang ingin mengusik keberadaan mereka. Ayah, lalu bagaimana dengan klan Hua?" "Apa?" ucap Luo Feng tampak begitu terkejut. "Ayah, ada apa?" tanya King Ruo dengan perasaan berdebar-debar. "Apakah kamu sekarang di kota Hua?" "Benar." "Apa kamu melewati hutan teratai raksasa?" "Benar." "Ayah, ada apa?" "Mereka adalah klan Dewa Kuno. Salah satu tuan muda mereka, Hua Wen, adalah musuhku." "Apa?" King Ruo merinding terkejut. "Itu berarti aku telah memasuki kandang singa." "Ayah, mengapa bisa demikian?" "Istriku Jian Peiyu, Ibu Luo Jian, adalah tunangan Hua Wen," jawab Luo Feng dengan wajah sedih. "Maksud ayah," ucap King Ruo pelan. "Tapi aku tidak merebutnya. Jian Peiyu yang lari ke wilayah selatan bertemu denganku. Setelah Luo Jian lahir, barulah aku tahu hal itu." "Tapi bagaimana reaksi Hua Wen?" "Dia menantangku dalam pertarungan hidup dan mati, dan aku membunuhnya," jawab Luo Feng. "Lalu bagaimana reaksi dari klan Hua?" "Para tetua menerima kekalahan itu, dan memakluminya. Namun tidak dengan putra dan putri," jawab Luo Feng. "Ini aneh." "Tidak ada yang aneh,"
karena tuan muda klan besar selalu memiliki istri lebih dari satu itu adalah hal biasa. Kadang hal itu dilakukan sebagai politik untuk menguatkan keberadaan klan mereka. Mungkin satu-satunya penguasa yang memiliki istri satu itu hanya kamu, ucap Luo Feng tersenyum kecil. Siapa bilang? Eits, tubuh semi bunga emas itu tidak termasuk, ucap Luo Feng menimpali. Ayah, jika aku boleh tahu, kapan hal itu terjadi? Tanya King Ruo. 12.000 tahun yang lalu, jawab Luo Feng. Hais, ayah membuatku panik saja. 12.000 tahun, itu adalah waktu yang sudah lama berlalu. Benar, tetapi jangan lupa. Para dewa selalu menceritakan aib mereka, dari generasi ke generasi, sebagai pengingat, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik ayah, aku mengerti. Lalu bagaimana dengan bejana langit? Wilayah timur daratan ilahi. Ada klan dewa kuno, Senguo Shirongki. Merupakan klan yang sangat kuat. Satu-satunya klan yang tinggal paling dekat dengan matahari timur, jawab Luo Feng. Lalu bagaimana dengan Jun Er? Cari tempat yang memiliki aura emas yang cukup kuat, karena hal pertama yang harus dilakukan adalah membiarkan kekuatan emas alam menyamarkan kekuatan tubuhnya, ucap Luo Feng. Sepanjang waktu mereka berbincang-bincang santai, membicarakan banyak hal, hingga menjelang sore akhirnya King Ruo meninggalkan istana petir kuno dan keluar dari dunia jiwa. King Ruo muncul di dalam kamar, menemukan Yuan Bai dan Yuan Hei sedang berkultivasi dengan tenang. Penguasa, ucap mereka berdua dengan hormat. Kita akan segera pergi, ucap King Ruo sambil memanggil Yu Jieru dan rombongannya untuk segera kembali. Penguasa, apakah ada yang salah? Tanya Yuan Bai. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah. Hanya saja ada pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan, ucap King Ruo yang tidak ingin menceritakan perihal keberadaan klan Hua yang menjadi musuh klan Luo, berbincang-bincang santai sambil menunggu Yu Jieru dan rombongannya kembali. Di pusat kota Hua, Yu Jieru dan rombongannya yang sedang menikmati suasana kota Hua tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan seorang gadis. Berhenti, kalian para pencuri, kembalikan barang-barangku, teriaknya mengoceh, membuat Yu Jieru dan rombongannya menjadi pusat perhatian. Yu Jieru dan rombongannya yang tidak melakukan hal yang dituduhkan itu terlihat begitu kebingungan. Nona, apa maksud Anda? Tanya Liong Hei. Maksud, sungguh lucu. Setelah menipu kami, kalian lalu berpura-pura tidak tahu. Kembalikan barang-barang yang telah kalian ambil. Teriaknya dengan keras, sehingga membuat tempat itu semakin ramai. Dalam waktu singkat beberapa prajurit muncul di tempat itu. Nona, ada apa? Tanya sang komandan pasukan. Komandan, kebetulan sekali kalian datang. Mereka adalah orang-orang yang telah mengambil barang-barangku secara paksa. Ucap sang wanita menunjuk Jinsei. Aku, ucap Jinsei menunjuk dirinya dengan heran. Tuan-tuan, mari selesaikan masalah ini di aula kehakiman. Biar hakim yang memeriksa dan memutuskan, ucap sang komandan dengan bijak. Baik, jawab Yu Jieru, yang disambut dengan tatapan sinis sang gadis yang membuat Jinsei semakin salah tingkah. Mari tuan-tuan, Nona, ucap komandan tersebut dengan ramah, sambil mengarahkan rombongan itu menuju pusat kota. Dalam perjalanan, saudara, ucap Zin ragu, menatap Jinsei yang terlihat serba salah. Saudara jangan pernah berpikir seperti itu. Aku tidak akan pernah mempermalukan penguasa dan diri sendiri. Jika tidak percaya, tanya saja pada saudara Liong Hei, ucapnya lalu menatap Liong Hei yang juga terlihat begitu kebingungan. Benar, kami bahkan selalu bersama. Jadi aku tahu apa yang dilakukan oleh saudara Jinsei. Jawab Liong Hei heran. Sebelumnya, pada saat mereka keluar dari penginapan bunga persik, Yu Jieru membagi rombongan itu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Liong Hei dengan anggotanya, Jinsei, Wu Yahai, Mao Huo, Tian Feng, Tian Luye dan Tu Hai. Kelompok dua dipimpin oleh Yu Jieru, dengan anggota, Husan, Qiongdu, Qiongda, Zin dan Zan. Dengan tujuan agar tidak menarik perhatian banyak orang.
Pada saat mereka sedang berjalan menuju pusat kota, tiba-tiba Husan mendapat pesan dari King Ruo. Penguasa meminta kita untuk kembali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Husan, berbicara melalui telepati pada semua rombongannya dengan bingung. Saudara Liong Hei, bagaimana? Kita tidak mungkin mengatakan masalah yang memalukan ini pada penguasa, ucap Yu Jieru dengan wajah serba salah. Kita juga tidak mungkin membuat penguasa menunggu kita. Kabari saja, lagi pula kita juga tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan, Liong Hei berpendapat. Setelah merundingkan masalah itu cukup lama, akhirnya mereka sepakat untuk melaporkan masalah itu pada King Ruo. Baik, jawab Husan lalu mengirim pesan pada King Ruo. Saudara, karena kita belum mengetahui dengan siapa kita berhadapan, dan masalah yang kita hadapi, maka mohon untuk tidak berbicara lebih banyak, ucap Yu Jieru berbicara melalui telepati, mengingatkan Jinsei dan yang lainnya. Baik, jawab Jinsei yang sebenarnya sangat begitu kesal. Saudara Jinsei, gadis itu ternyata cukup cantik. Lihatlah, bagaimana jika saudara jadikan istri saja, ucap Husan menggodanya. Saudara, aku sedang tidak ingin bercanda, ucapnya sedih, dengan perasaan bersalah. Ayolah, di mana Jinsei yang selalu ceria? Lagi pula jika saudara memang tidak melakukannya, mengapa harus, ucap Husan menyemangatinya. Saudara Husan benar, jawab Jinsei sambil memasang wajah cerahnya. Gadis kecil, tunggu pembalasanku, ucapnya sambil menatap gadis yang berjalan di depannya dengan kesal. Saudara, ayo goda gadis itu, ucap Husan yang terus berbicara melalui telepati, menggodanya. Saudara tenang saja, aku akan memberinya pelajaran, jawab Jinsei sambil meninju tangannya, membuat Husan menahan tawanya. Setelah berjalan cukup lama, Yu Jieru dan rombongannya akhirnya tiba di pusat kota. Namun yang membuat mereka terkejut, mereka diarahkan menuju sebuah kediaman besar dan mewah, dengan tembok setinggi 15 meter. Saudara Liang Hao, ini, ucap Jinsei heran, karena mereka tidak dibawa ke aula kehakiman, tetapi kediaman pribadi. Yu Jieru menggelengkan kepalanya. Tetap tenang, dan tunggu penguasa datang, ucap Yu Jieru berbicara dalam pikiran mereka semua. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dengan jubah emas keluar dari dalam istana, menghampiri mereka. Kakak, ucap sang gadis dengan wajah ceria, menghampiri pemuda tersebut. Diuer, ada apa ini? Tanya pemuda itu, lalu menatap Yu Jieru dan rombongannya yang dirantai dengan heran. Dan semakin heran lagi saat melihat sang komandan yang salah tingkah. Kakak, sambil berbisik pada pemuda tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Sang pemuda tampak mengerutkan keningnya, menatap Jinsei dengan heran. Komandan Hong, bawa mereka ke dalam penjara. Tuan, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mohon kebijaksanaan Tuan memutuskan masalah ini dengan benar, ucap Husan yang kini sudah tidak dapat menahan diri memasang wajah kesal. Pemuda tersebut tersenyum ramah. Kalian memang tidak bersalah, tapi aku ingin menahan kalian, jawabnya santai, membuat Yu Jieru dan rombongannya semakin bingung. Tuan muda, jangan bercanda, ucap Liong Hei mulai kesal. Bercanda, apakah aku terlihat seperti itu? Ucapnya dengan senyumnya yang ramah, sambil meminta prajurit membawa Husan dan rombongannya ke dalam penjara. Tuan, beri kami alasan yang masuk akal. Jika tuan kami datang, dia tidak akan menoleransi hal seperti ini, ucap Yu Jieru dingin. Alasan yang masuk akal, apakah kamu mengancam? Jawab sang pemuda sambil menatap Yu Jieru dengan santai. Kita salah tempat. Aku kira kita sebelumnya memang melanggar aturan, ternyata ini hanya tindakan seorang gadis yang kurang kerjaan. Mari kita pergi, ucap Liong Hei, lalu menghancurkan rantai perak yang mengikat tangan dan kakinya, lalu diikuti oleh Husan dan yang lainnya. Yu Jieru menggelengkan kepalanya. Saudara sekalian, harap tenang. Yang ada di depan kita ini adalah Shen Guo Shihua, klan Dewa Kuno. Turuti saja perintah mereka. Jika kita membuat masalah, kita tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini.
Tunggu penguasa datang, ucapnya berbicara melalui telepati, membuat Hu San dan rombongannya mengubah roman wajahnya. Liong Hei dan rombongannya tampak begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka jika pemuda yang terlihat begitu santai itu adalah orang yang memiliki darah dewa kuno. Sedangkan sang pemuda menjadi heran saat melihat Liong Hei dan rombongannya yang sebelumnya begitu murka tiba-tiba menjadi tenang. "Komandan Hong," ucapnya sekali lagi. Dengan segera sang komandan membawa Hu San dan rombongannya memasuki bagian dalam kediaman tersebut. "Hais, gadis ini, Komandan Hong juga, mengapa selalu mengikuti tindakan konyolnya?" ucap sang pemuda menggelengkan kepalanya. Namun baru saja pemuda tersebut akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba seorang prajurit memasuki halaman. "Tuan Muda Hua Zhen, seseorang ingin bertemu dengan Anda," sang prajurit melapor. Tuan muda yang bernama Hua Zhen itu mengerutkan keningnya. "Baik, bawa dia masuk." "Baik Tuan Muda," jawab sang prajurit lalu bergegas pergi. Setelah prajurit itu pergi, Hua Zhen lalu meninggalkan tempat itu, masuk ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian prajurit itu kembali bersama seorang pemuda. "Hormat pada Tuan Muda Hua Zhen, hamba King Ruo," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "King Ruo," batin pemuda itu sambil menatap King Ruo dengan heran. "Tuan King Ruo, silahkan duduk," ucapnya dengan ramah. "Terima kasih Tuan Muda." "Tuan King Ruo, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" "Tidak Tuan Muda, ini adalah kali pertama kita berjumpa." "Oh, ada urusan apa hingga Tuan King Ruo datang menemuiku?" "Tuan Muda, maaf sebelumnya. Tujuan kedatanganku adalah untuk menanyakan orang-orangku yang sebelumnya dibawa oleh prajurit ke tempat ini," ucap King Ruo dengan tenang. Hua Zhen tersenyum ramah, menatap King Ruo yang juga terlihat begitu santai. "Tuan King Ruo, mereka yang Tuan cari ada di dalam." "Tuan tenang saja, mereka saat ini sedang beristirahat. Aku Hua Zhen meminta maaf atas kesalahpahaman ini," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Kesalahpahaman?" ucap King Ruo dengan heran. "Benar Tuan, ini adalah ulah adikku, Hua Diu. Kejahilannya bahkan sudah membuatku pusing 7 keliling," ucap Hua Zhen menggelengkan kepalanya. "Lalu apa yang dilakukan Putri Diu kepada orang-orangku?" "Dia hanya meminta mereka untuk menjadi prajurit pribadi selama 1 hari, setelah itu dia akan melepaskannya." "Mengapa bisa demikian?" tanya King Ruo heran. "Karena dia merasa aman, terutama pada orang baru." "Sangat aneh, bukankah kita harus waspada pada orang baru? Apalagi orang yang tidak kita kenal?" tanya King Ruo dengan heran. Hua Zhen mendesah panjang. "Tuan King Ruo benar. Trauma masa kecil, dan ini adalah aib keluarga. Walaupun peristiwa itu telah lama berlalu tetapi tetap saja sikapnya tidak berubah. Aku bahkan melakukan berbagai cara untuk membantu melewati traumanya tersebut tetapi tetap saja gagal," jawab sang pemuda menjelaskan. King Ruo terdiam, terlebih lagi saat menatap kesedihan dari sorot mata Hua Zhen. "Kepercayaan," ucap King Ruo tiba-tiba. "Maksud Tuan King Ruo, Tuan Muda, aku tidak tahu peristiwa apa yang menjadikan Putri Hua Diu seperti itu, tetapi aku dapat menyimpulkan bahwa dia tidak mempercayai orang-orangnya sendiri." Hua Zhen tidak menyangka jika King Ruo ternyata dapat menyimpulkan masalah itu, walaupun dengan penjelasannya yang tidak lengkap. "Tuan King Ruo, mohon bantuannya," ucap Hua Zhen sambil menatap King Ruo dengan lekat. "Tuan Muda, aku tidak mengerti maksud Anda," ucap King Ruo heran. "Bantu aku menyembuhkan trauma adikku," ucapnya menatap King Ruo dengan penuh harap. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tuan Muda, aku bukanlah psikolog. Lagi pula membangun kepercayaan seseorang yang telah hilang itu bukanlah perkara mudah. Sekuat apapun kita meyakinkannya, mereka tidak akan pernah percaya lagi. Justru hal itu akan membuatnya semakin yakin bahwa kita adalah orang yang tidak mudah dipercaya." "Tuan King Ruo, mengapa bisa demikian?" "Karena mereka akan menganggap tindakan itu tidak lebih dari pencitraan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan," jawab King Ruo. "Tuan King Ruo benar. Mereka akan berpikir,
Seseorang yang melakukan banyak hal untuk orang lain, pasti menginginkan keuntungan bagi dirinya. Lalu tindakan Tuan King Ruo sendiri, ucap pemuda itu sambil menatap King Ruo dengan tajam. Membangun persahabatan membawa kedamaian, membangun permusuhan akan membawa kematian, lagi pula Tuan Muda menahan orang-orangku. Menurut Tuan Muda, cara mana yang lebih baik aku gunakan? Dengan cara baik seperti ini atau dengan kekerasan? Tanya King Ruo santai, membuat Hua Zhen tertawa lepas. Tuan King Ruo, Anda terlihat sangat berpengalaman. Jika demikian apa yang harus aku lakukan? King Ruo terdiam beberapa saat, lalu menatap Hua Zhen dengan serius. Buat dia menjadi dirinya sendiri. Beri dia kebebasan untuk membangun jati dirinya. Dan yang utama, kejujuran. Tuan King Ruo, aku sudah melakukannya, ucapnya dengan wajah serius. King Ruo tersenyum santai menggelengkan kepalanya. Aku rasa belum, Tuan Muda, membangun jati diri itu perlu pendampingan, dan kebebasan bukan berarti memanjakannya. Tuan Muda harus berani berkata jujur, katakan salah jika itu salah, jangan membenarkan sesuatu yang salah hanya untuk menyenangkan hatinya, karena jika dia mengetahui kebenarannya, itu akan semakin menyakiti hatinya. Lalu bagaimana dengan kenyataan yang menyakitkan? Tanya Tuan Muda itu. Itu lebih baik, karena tidak ada orang yang ingin mengalami rasa sakit yang sama. Jika dia bijaksana, maka dia akan belajar dari rasa sakit itu. Dampingi dia melewati rasa sakit itu, dan dukung dia yang sedang mencari cara untuk menyembuhkan rasa sakitnya, sama seperti yang Putri Hua Diu lakukan, tetapi itu adalah cara yang salah karena mempercayai orang baru lebih berbahaya daripada orang lama. Orang lama, kita dengan jelas sudah mengetahui karakter dan kejahatannya, sehingga kita lebih bisa berhati-hati. Berbeda dengan orang baru, penuh dengan rahasia, yang bisa saja lebih buruk dari orang lama, jawab King Ruo. Hua Zhen terdiam cukup lama, hingga akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Tuan King Ruo benar. Terima kasih Tuan, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Muda, tidak perlu seperti itu. Aku harap saudari Anda segera sembuh, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan King Ruo, apakah Tuan bisa bertemu dengan saudariku? Sebentar saja, ucap Hua Zhen ragu. Maksud Tuan Muda, aku ingin Tuan yang melakukannya. King Ruo tersenyum ramah. Tuan Muda, biarkan orang-orangku yang melakukannya. Maksud Tuan King Ruo, Tuan Muda Hua Zhen, aku percaya pada orang-orangku dapat melakukannya, dan aku akan meminta mereka untuk tetap berada di tempat ini untuk beberapa waktu. Bagaimana? Ucap King Ruo. Hua Zhen terdiam cukup lama, lalu menganggukkan kepalanya. Baik, jika demikian bawa aku menemui mereka, ucap King Ruo, yang ingin memastikan keadaan Yu Jieru dan rombongannya. Mari Tuan, ucap Hua Zhen dengan ramah, membawa King Ruo meninggalkan ruangan itu menuju tempat Yu Jieru dan rombongannya. Di tempat lain, Jinsei dan rombongannya tidak menyangka, jika penjara yang dimaksud oleh Hua Diu adalah penginapan yang mewah. Di tempat itu, mereka dilayani para pelayan dengan baik, dengan berbagai jenis makanan dan minuman. Tuan, jangan dilihat saja. Silakan dinikmati, ucap Komandan Song, yang dengan santai menikmati makanan yang ada di hadapannya, membuat Husan dan rombongan semakin berhati-hati. Benar, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul bersama Hua Zhen di tempat itu. Penguasa, ucap Yu Jieru dan rombongannya, berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat, membuat Hua Zhen dan Komandan Song serta beberapa prajurit yang berada di tempat itu terkejut. Bangunlah, ucap King Ruo ramah, berusaha memaklumi hal itu. Terima kasih penguasa, jawab mereka bingung dan gugup, menyadari kesalahannya. Silakan dinikmati, ucap Hua Zhen dengan ramah, sambil menahan rasa penasarannya pada King Ruo. Sambil menikmati makanan, King Ruo lalu menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Hua Zhen, membuat Yu Jieru dan rombongannya terdiam dan akhirnya mengerti. Aku ingin kalian membantu Putri Hua Diu. Jadi untuk beberapa hari ke depan, kalian akan tinggal di tempat ini, ucap King Ruo.
Baik penguasa, jawab mereka. Tuan-tuan, terima kasih atas kesediaan kalian. Mohon maaf atas kesalahpahaman sebelumnya, ucap Hua Zhen dengan hormat, sambil berbincang-bincang santai. Setelah selesai menikmati makanan, Hua Zhen lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu menuju ruangannya, membuat Yu Jieru dan rombongannya menatap kepergian King Ruo dengan perasaan bersalah, karena telah gagal menjaga rahasia identitas sang tuan. Semoga penguasa muda tidak marah, ucap Jinse. Di tempat lain, silakan tuan, ucap Hua Zhen mempersilahkan King Ruo duduk pada kursi dengan ramah. Terima kasih tuan muda. Cukup lama mereka berdua terdiam hingga akhirnya Hua Zhen membuka percakapan. Tuan King Ruo, ucap Hua Zhen ragu menatap King Ruo yang sepertinya mengetahui jalan pikirannya. Silakan tuan muda, ucap King Ruo mempersilakannya untuk bertanya. Siapa Anda sebenarnya? Mengapa mereka memanggil Anda dengan sebutan penguasa? Ucap tanya sang tuan muda sambil menatap King Ruo dengan lekat. Tuan muda, aku juga bingung menjelaskannya, karena mereka tiba-tiba memanggilku seperti itu. Walaupun aku meminta mereka untuk tidak melakukannya, tetapi mereka tetap bersikukuh. Hua Zhen terdiam, mencoba menerima alasan itu namun dirinya masih tidak yakin dengan jawaban tersebut. Terlebih lagi dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yu Jieru dan rombongannya, yang menurutnya bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Tuan King Ruo, aku yakin Anda masih belum berani jujur padaku, dan aku memaklumi hal itu. King Ruo tersenyum santai, dan menganggukkan kepalanya. Kejujuran dan keterbukaan itu hanya terjadi antara dua sahabat yang saling mengenal, tetapi bukan berarti aku menganggap tuan muda adalah musuhku. Itu semua karena aku masih belum mengenal tuan muda, demikian juga sebaliknya, jawab King Ruo dengan tenang. Aku mengerti, tuan King Ruo pasti memiliki alasan. Benar, karena aku memiliki musuh di kota ini, jawab King Ruo jujur, membuat Hua Zhen tersentak dari tempat duduknya. Tuan King Ruo, selama ini, kami klan Hua tidak pernah berseteru sedikit pun dengan Shen Guo Shiking, ucapnya sambil menatap King Ruo heran, dengan sikap siaga. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar, tetapi aku bukanlah Shen Guo Shiking, jawab King Ruo membuat Hua Zhen semakin bingung. Tuan King Ruo, jika demikian, dari klan mana Anda berasal? Klan King, tetapi bukan Shen Guo Shiking, jawab King Ruo santai, membuat Hua Zhen menurunkan tingkat kewaspadaannya. Sebelumnya dia begitu panik, terlebih lagi dirinya yang masih belum mengetahui tingkat kultivasi King Ruo yang sesungguhnya. Tuan King Ruo, musuh Anda itu, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lekat. Seseorang yang pernah berseteru dengan penguasa Agung Selatan, jawab King Ruo santai, membuat Hua Zhen yang sebelumnya menurunkan kewaspadaannya kini bahkan berdiri dari kursinya. Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan penuh kewaspadaan. Tuan King Ruo, apakah Anda orang suruhannya? Sebelum aku menjawab, aku ingin memastikan. Apakah Tuan Muda benar-benar tahu orang yang aku maksud sebelumnya? Hua Zhen menganggukkan kepalanya. Tuan King Ruo, itu adalah aib Shen Guo Shi Hua. Walaupun sudah ribuan tahun, namun generasi ke generasi selalu diajarkan untuk mengingat sejarah klan mereka, sebagai pelajaran untuk membangun pondasi dan jati diri, karena sama halnya dengan hal baik yang selalu dikenang, hal buruk pun demikian, bahkan tidak akan pernah layu. Lalu apakah Tuan King Ruo adalah orang suruhan klan Shen Luo? King Ruo menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana hubungan Tuan Muda dengan Hua Wen? Tanya King Ruo. Hua Zhen terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Dia adalah leluhur dan kakekku, jawabnya dengan dalam. King Ruo terdiam, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hais, mengapa harus seperti ini? Tuan Muda Hua Zhen, apa tanggapan Anda mengenai peristiwa masa lalu yang buruk ini? Tanya King Ruo sambil menatap Hua Zhen yang kini semakin meningkatkan kewaspadaannya. Marah, sedih dan kecewa. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku rasa itu adalah hal yang sangat wajar. Namun jika Tuan Muda bertemu dengan orang-orang dari klan Luo, apa yang akan Tuan Muda lakukan? Jujur,
Aku ingin membalas, tetapi aturan klan melarang kami untuk tidak melakukannya. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo. Tuan King Ruo, tidak ada yang ingin menjadi musuh klan Luo. Sekalipun penguasa utama klan Phoenix Petir itu telah jatuh, namun tidak sesederhana yang dilihat. Darah Phoenix itu abadi, sekalipun mereka mati. Selain itu, apakah Tuan King Ruo tidak melihat keadaan kami yang bahkan lebih buruk dari Sen Sandian Luotra pertama yang telah jatuh? Tuan muda, aku semakin tidak mengerti, ucap King Ruo. Bagaimana mungkin Tuan tidak memahami hal ini? Sen Guo Shihua telah jatuh. Walaupun kami masih memiliki kekuatan, tetapi tidak seperti dulu, ucapnya sedih. King Ruo terdiam dan akhirnya memahami alasan klan Hua membaur menjadi klan manusia. Ini dimulai dari perseteruan itu. Setelah leluhur Hua Wen tewas, putra dan putrinya selalu mengirimkan kekuatan untuk membuat kekacauan di wilayah selatan. Tindakan itu membuat para leluhur lainnya tidak senang, karena terkesan membela tindakan leluhur Wen yang salah, dan dapat memancing kemarahan penguasa agung Luo Feng. Yang memperparah keadaan adalah pasukan yang dikirim selalu dihancurkan tanpa sisa. Selain memperburuk reputasi klan Hua, tindakan tersebut juga semakin melemah klan Hua itu sendiri, hingga akhirnya para anggota klan yang dari awal menentang tindakan leluhur Wen mulai menekan putra dan putrinya, menyisihkan keluarga kami dari keluarga utama. Pertentangan itu terus terjadi bahkan setelah kejatuhan penguasa agung Luo Feng ribuan tahun yang lalu. Hingga kekacauan kembali terjadi, di mana ayah dan ibuku terbunuh, ucap pemuda itu menjelaskan. Jadi, Putri Huadiu? Tanya King Ruo. Benar, itu adalah trauma masa kecilnya. Ini adalah aib klan kami yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Di mata orang lain, kami terlihat baik-baik saja, tetapi yang sebenarnya kami begitu kesulitan, jawab Hua Zhen dengan sedih. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tuan muda Hua Zhen, aku mewakili ayahku, dan secara pribadi mohon maaf atas semua hal buruk yang Tuan muda alami, ucap King Ruo berdiri dari kursinya, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan King Ruo, maksud Anda? Tanya Hua Zhen terkejut, menatap King Ruo dengan heran. Tanpa menjawab, King Ruo menunjukkan lencana Phoenix emas, membuat Hua Zhen langsung berdiri dari kursinya. Penguasa muda, hamba tidak pantas menerima maaf dari Anda. Jujur secara pribadi, aku mengakui ini bukanlah kesalahan penguasa agung Luo Feng. Dan kesalahan ini murni di pihak kami, ucapnya menatap King Ruo dengan hormat. Tetapi andai saja ayahku tidak membunuh leluhur Hua Wen, Tuan muda tidak akan mengalami kesulitan ini, jawab King Ruo dengan tulus. Penguasa muda, jika penguasa agung Luo Feng tidak membunuh leluhur Wen, maka ceritanya akan berbeda, karena leluhur Wen adalah orang yang keras. Saat itu dia telah memiliki belasan istri, dan berambisi mempersunting putri Jian Peiyu dengan membawa pasukan menaklukkan klan Jian, memaksa patriark klan Jian menjadikan putri Jian Peiyu sebagai tunangannya. Dalam kisah ini, penguasa agung selatan tidak bersalah sama sekali, ucapnya menjelaskan. Tuan muda Hua Zhen, apakah kamu marah padaku? Tanya King Ruo. Hua Zhen menggelengkan kepalanya. Peristiwa buruk di masa lalu memang menyakitkan, tetapi ada beberapa kejadian yang memang perlu diterima dan dilepaskan. Jika aku masih berdiri di tempat yang sama, dan membela hal yang salah itu, maka begitu bodohnya aku. Tuan muda Hua Zhen benar. Aku harap Putri Huadiu juga melakukan hal yang sama. Terima kasih, ucap King Ruo sekali lagi menangkupkan tangannya dengan hormat. Penguasa muda, hamba yang harusnya berterima kasih. Anda telah membuka pikiranku bagaimana harus bertindak. Maksud Tuan muda? Tanya King Ruo. Penguasa muda bukanlah orang yang bersalah dalam hal ini, tetapi dengan tulus meminta maaf. Aku meyakini hal itu bukan karena penguasa muda lemah, tetapi lebih kepada tindakan nyata untuk mengakhiri masalah yang tidak penting ini. Akan sangat bodoh jika aku ingin memperpanjang masalah ini dan menyalahkan orang lain, sedangkan kerugian ini murni karena kesalahan diri sendiri, dan itu sejalan dengan prinsip penguasa muda. Membangun persahabatan membawa kedamaian,
membangun permusuhan membawa kematian. King Ruo terdiam, menatap sosok yang ada di hadapannya itu dengan hangat dan ramah. Jika saja leluhur Hua Wen punya pemikiran seperti Tuan Muda Hua Zhen, mungkin klan Hua tidak akan jatuh seperti ini. Saudara Hua Zhen, aku Luo King Ruo, senang berkenalan dengan Anda, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangan dengan hormat, sambil mengubah panggilannya, membuat sosok Hua Zhen yang ada di hadapannya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Saudara Luo King Ruo, aku Hua Zhen. Senang menjadi saudara Anda, jawabnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, membuat ruangan itu menjadi hening. Tiba-tiba tawa mereka memecah, membuat prajurit yang berjaga di luar ruangan dan sepanjang lorong kediaman terkejut heran. Setelah puluhan tahun, akhirnya aku dapat kembali mendengar tawa Tuan Muda, bahkan kali ini sangat keras, ucap para prajurit yang berjaga dengan heran. Benar, sepertinya Tuan Muda sedang bahagia. Di dalam ruangan, Hua Zhen dan King Ruo melanjutkan perbincangan santai mereka, yang ditemani oleh arak rumput kristal. Saudara King Ruo, ini benar-benar nikmat, ucapnya lalu menyesap minuman itu dengan santai. Jika saudara suka, aku masih memiliki beberapa botol, ucap King Ruo sambil memberikan Hua Zhen 4 botol kecil lainnya. Terima kasih saudara, balasnya dengan wajah gembira, sambil meraih minuman itu dan menyimpannya. Di dalam ruangan itu mereka berbincang-bincang dengan santai sambil menikmati arak rumput kristal. Saudara Ruo, jika aku boleh tahu, ada urusan apa saudara ke kota Hua? Tanya Hua Zhen. Saudara Hua Zhen, kedatanganku ke tempat ini hanya kebetulan saja. Selain untuk beristirahat dan memulihkan diri, aku juga ingin mencari kekuatan tambahan untuk pergi ke gurun perbatasan utara, jawab King Ruo membuat Hua Zhen penasaran. Maksud saudara? Tanya Hua Zhen. King Ruo lalu menunjukkan lencana emas komandan pasukan langit. Apakah saudara bekerja di bawah perintah Kaisar Baoyang Tian? King Ruo menggelengkan kepalanya. Ini adalah lencana komandan Namu yang aku gunakan untuk menyusup di dalam pasukan jubah emas, dan karena lencana ini aku akhirnya tiba di kota Hua. Saudara, aku semakin tidak mengerti. Saudara Hua Zhen, saat ini pasukan jubah emas sedang memburu klan Yin. Dan aku secara langsung ikut terlibat, hingga aku dan Jenderal Liu Yuan bertarung melawan 2 leluhur klan Yin, yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 7. Apa? Semi-abadi tingkat 7? Dengan tubuh bergidik menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tenang, membuat Hua Zhen terdiam. Selamat dari semi-abadi tingkat 7. Ini benar-benar di luar nalar. Hua Zhen membatin menatap King Ruo dengan penuh selidik. Saudara King Ruo, jika aku boleh tahu, kekuatan saudara sendiri sebenarnya berada di tingkat apa, sehingga begitu berani melawan semi-abadi tingkat 7. King Ruo terdiam sesaat, memincingkan matanya, membaca tingkat kekuatan Hua Zhen yang ada di hadapannya. Aku berada 1 tingkat di bawah kekuatan saudara, jawab King Ruo. Apa? Itu berarti saudara hanya berada tingkat 2. Benar, jawab King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika yang bertarung dengan semi-abadi tingkat 7 itu adalah aku, mungkin saat ini aku sudah tidak melihat dunia lagi, ucap Hua Zhen menggelengkan kepala. Sebenarnya tidak seperti itu. Ini semua karena Jenderal Liu Yuan yang terus menolongku. Lalu bagaimana dengan pertempuran itu? Aku dan Jenderal Liu Yuan dapat melarikan diri, jawab King Ruo. Saudara Ruo benar-benar hebat. Lalu bagaimana dengan tujuan saudara ke gurun perbatasan utara itu? Mencari pusaka klan Yin, jawab King Ruo. Maksud saudara? King Ruo lalu menjelaskan kemunculan klan Yin di kawasan perbatasan utara, tindakan dan pergerakannya pada Hua Zhen dengan rinci. Aku mengerti. Saudara, bagaimana jika kita bersama-sama mencari sumber daya itu? Oh, apakah saudara Zhen tertarik? Jika berbicara mengenai sumber daya, tidak ada yang akan menolaknya. Jika demikian, kapan kita akan bergerak? Sepertinya malam ini, kita sudah bisa memulai pencarian, jawab King Ruo. Baik, jika demikian, mari kita bersiap-siap. Sambil menunggu malam,
Silakan saudara beristirahat beberapa waktu. Aku akan memanggil beberapa tetua untuk membantu kita, sehingga saudara Ruo tidak perlu lagi mencari orang luar, ucap Hua Zhen dengan penuh semangat. Baik saudara, jawab King Ruo. Hua Zhen lalu memanggil pelayan, memintanya membawa King Ruo ke ruangan khusus untuk beristirahat. Setelah King Ruo pergi, Hua Zhen lalu memanggil dua tetua yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 5, dan menjelaskan rencananya yang akan mencari sumber daya yang dimaksud oleh King Ruo. Di tempat lain, King Ruo memasuki ruangannya, dan beristirahat dengan santai. Masih ada waktu, ucapnya lalu mulai berkultivasi. 2 jam kemudian, King Ruo menyelesaikan kultivasinya, lalu memasuki dunia jiwa, untuk melaporkan pertemuannya dengan Hua Zhen pada Luo Feng. Aula Istana Petir Kuno. Ayah, aku telah bertemu dengan keturunan Hua Wen, ucap King Ruo, membuat Luo Feng sedikit terkejut. Benarkah? Lalu apa yang terjadi? Tanya Luo Feng penasaran. King Ruo lalu menjelaskan pertemuannya dengan Hua Zhen dengan rinci, percakapan hingga rencana mereka yang akan pergi ke gurun perbatasan utara. Di hadapan King Ruo, King Yongjun yang juga ada di dalam ruangan itu, duduk di sisi Luo Feng mendengarkan penjelasan itu dengan seksama, sambil mengangguk-anggukan kepalanya, menatap wajah Luo Feng dan ayahnya dengan kagum dan hormat. Ruo terima kasih. Kamu telah meluruskan masalah ini dengan baik. Selain itu, ayah juga ingin kamu menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan banyak orang. Semakin banyak teman, maka semakin mudah kamu membangun kekuatan. Baik ayah, aku mengerti. Tapi ayah, ada hal yang ingin aku tanyakan, yaitu mengenai nama klan King di daratan ilahi ini. Tanya King Ruo dengan penasaran. Luo Feng tersenyum kecil. Sen Guo Shi King, apakah orang-orang menganggap dirimu demikian? Benar ayah, aku pun dulu juga mengira dirimu demikian. Namun bisa saja klan King yang ada di benua teratai biru memiliki hubungan dengan Sen Guo Shi King yang ada di daratan ilahi ini. Apakah kakek King Xia tidak menceritakan sejarah klan padamu dengan rinci? Tanya Luo Feng. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku bahkan sangat penasaran, mengapa mereka merahasiakan hal itu. Lalu mengapa ayah mengira aku adalah orang dari klan King? Tanya King Ruo. Luo Feng tersenyum kecut. King Xia pasti memiliki alasannya sendiri. Ruo ada kesamaan antara klan Sen Guo Shi King dan Sen Luo. Maksud ayah, kita sama-sama mengendalikan kekuatan petir, jawab Luo Feng. Lalu apakah itu berarti kita memiliki hubungan dengan mereka? Tanya King Ruo penasaran. Luo Feng tersenyum kecut, menganggukkan kepalanya. Sen Guo Shi King adalah leluhur dari Sen Sandian Luo, ucap Luo Feng datar. Apa? King Ruo dan King Yongjun terkejut, menatap Luo Feng dengan lekat. Kakek, mohon penjelasannya, ucap King Yongjun, menatap Luo Feng dengan penasaran. Jun ucap King Ruo, menatap Luo Feng yang terlihat ragu. Jika ayah tidak ingin menceritakannya, tidak apa, ucap King Ruo, menatap Luo Feng yang tampak sedang berpikir. Ruo kalian berdua harus tahu, jawab Luo Feng, dan mulai bercerita. Leluhur utama King Tian adalah Dewa Petir, yang dianugerahi 3 putra, dan 1 putri. Yang pertama King Yu, kedua King Di, dan yang terakhir, King Sandian Luo, dan King Kong. Adapun bagaimana leluhur Sandian Luo memisahkan diri dan meninggalkan klan utama, aku pun bahkan tidak tahu, karena memang seperti itu cara klan dewa kuno menjaga rahasia mereka, ucap Luo Feng, membuat King Ruo dan King Yongjun terlihat semakin penasaran. Aku yakin, leluhur Sandian Luo memisahkan diri dari klan utama pasti karena sesuatu, karena tidak ada satupun orang yang ingin meninggalkan keluarganya jika tidak karena terpaksa, ucap King Ruo. Aku juga merasa demikian, namun karena klan King tidak pernah memiliki masalah dengan kita, maka aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Lagi pula, kita tidak memiliki alasan untuk mengusik hal yang telah berlalu. Selain itu, ini juga merupakan permintaan leluhur Sandian Luo yang tidak ingin keturunannya mempermasalahkan hal itu, ucap Luo Feng. Kakek, apa yang membedakan kekuatan mereka?
Tanya King Yongjun, yang ternyata mewakili pertanyaan King Ruo. Jun secara garis besar tidak ada yang membedakan kekuatan mereka, karena sama-sama mengendalikan kekuatan petir, namun mereka dibedakan dalam teknik transformasinya saja. King Yu adalah elang petir, King Di gagak petir, King Sandian Luo Phoenix petir dan King Kong merak petir. Ayah, selain itu, hal apa lagi yang ayah ketahui mengenai klan King ini? Sebagai klan dewa kuno, dan darah dewa sejati, keberadaan mereka sangat rahasia. Walaupun mereka berada di wilayah selatan, aku bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka sekalipun. Sangat aneh, ucap King Yongjun. Jun tidak ada yang aneh, karena daratan ilahi adalah tempat yang penuh dengan misteri. Kakek, seberapa kuat Sen Guoshi King ini? Menurut catatan kuno, ada 500 klan dewa kuno yang masuk dalam daftar peringkat klan dewa terkuat. Ada Sen Guoshi Baoyang dewa pemelihara, Sen Guoshi Shishi dewa kehancuran, Sen Guoshi Ling dewa mantra formasi, dan Sen Guoshi King ini masuk dalam 10 besar. Lalu bagaimana dengan klan dewa baru? Tanya Yongjun. Mereka juga memiliki daftar peringkat yang sama. Ada Sen Guang, Sen Kongqi, saat itu Sen Luo berada di peringkat ketiga, tapi itu sebelum aku jatuh. Ada Sen Heian, Sen Yun dan lain-lain. Namun karena Sen Guoshi Bao yang berkuasa, maka urutan pertama diambil oleh mereka. Walaupun demikian, hanya organisasi tanda dewa yang lebih mengetahui masalah ini, jawab Luo Feng menjelaskan. Organisasi tanda dewa. Benar, organisasi rahasia yang sangat kuno. Mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan merekalah yang mengeluarkan daftar peringkat itu. Kakek, apa saja tugas mereka selain mengeluarkan daftar peringkat tersebut? Jun mereka adalah organisasi rahasia. Kakek juga tidak tahu dengan pasti apa yang mereka lakukan. Apakah mereka seperti pasukan pagoda emas 3 lantai, atau pasukan tombak emas? Tanya King Ruo. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ruo ayah juga tidak tahu, jawab Luo Feng. Ayah, ini baru benar-benar sangat rahasia, karena kakek pun tidak tahu, ucap King Yongjun, membuat King Ruo dan Luo Feng tertawa keras. King Yongjun yang melihat Luo Feng dan King Ruo tertawa menjadi bingung. Ayah, kakek, apakah ada yang lucu? Tentu saja, apakah kamu tidak menyadari kata-katamu sebelumnya? King Yongjun yang masih belum mengerti hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jun mungkin selama ini kamu mengira kakek agung tahu segalanya, ucap King Ruo, membuat King Yongjun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jun ada begitu banyak rahasia di daratan ilahi yang bahkan tidak terungkap oleh para penguasa sekalipun, sehingga kamu harus selalu berhati-hati, ucap Luo Feng sambil mengusap kepala King Yongjun dengan lembut. Baik kakek, jawab King Yongjun menganggukkan kepalanya. Jun penguasa agung itu tidak ubahnya seperti kaisar atau raja. Seperti kakek Shin Mosu yang ada di benua teratai biru, di mana pengetahuannya juga terbatas, demikian juga dengan kakek agung, ucap King Ruo menjelaskan. Baik ayah, aku mengerti. Jujur saja, sebelumnya aku memang mengira kakek agung tahu segalanya, sehingga aku begitu heran saat kakek agung mengatakan dirinya juga tidak tahu keberadaan organisasi tanda dewa tersebut. Jun pengetahuan dibangun dari segala sesuatu yang pernah kamu pelajari, sehingga semakin banyak kamu belajar, maka semakin luas pengetahuanmu, ucap Luo Feng lembut. Baik kakek, ucapnya ragu. Bicaralah, ucap Luo Feng dengan lembut. Rahasia, ucapnya pelan. Luo Feng yang sebelumnya pernah berjanji untuk menceritakan sebuah rahasia padanya, menganggukkan kepalanya. Baiklah, jawab Luo Feng. Namun pada saat Luo Feng akan bercerita, tiba-tiba King Ruo merasakan beberapa sosok mendekati ruangannya. Jun ayah, aku akan segera pergi, ucap King Ruo. Maksud ayah, ada urusan yang harus segera ayah selesaikan. Setelah urusan selesai, ayah akan segera kembali, ucap King Ruo. Baik ayah, jawab King Yongjun. Setelah berpamitan pada Luo Feng dan King Yongjun, King Ruo keluar dari dunia jiwa,
untuk menemui Hua Zhen yang kini semakin mendekati ruangannya. "Saudara Ruo," ucap Hua Zhen memanggil King Ruo dari depan pintu ruangan dengan sopan. "Baik saudara," jawab King Ruo lalu keluar dari ruangannya. "Saudara Ruo, ini Tetua Tong dan Tetua Zun, yang akan menemani kita mencari sumber daya yang dimaksud." "Baik, hormat pada Tetua Hua Tong dan Tetua Hua Zun," ucap King Ruo dengan ramah, membuat kedua pria dengan rambut yang telah memutih itu juga menangkupkan tangannya dengan hormat. "Hormat pada penguasa muda King Ruo," ucapnya dengan ramah. "Baik, mari kita pergi," ucap Hua Zhen membawa rombongan itu keluar dari kediamannya menuju benteng kota. Di sepanjang jalan, King Ruo dapat merasakan beberapa pasang mata mengawasi pergerakan mereka. Terlebih lagi saat dirinya tiba di benteng kota. Beberapa prajurit yang sebelumnya menerima kedatangannya di kota itu tampak begitu terkejut. "Tuan muda," ucapnya menyambut kedatangan Hua Zhen dan rombongannya dengan hormat. Hua Zhen menganggukkan kepalanya, tersenyum ramah sambil meminta prajurit itu membuka gerbang kota. "Terima kasih prajurit," ucapnya, membawa King Ruo dan rombongannya meninggalkan gerbang kota. 1 kilometer kemudian, "Saudara," ucap Hua Zhen meminta King Ruo memimpin rombongan. "Baiklah," jawab King Ruo, lalu bergerak memimpin rombongan tersebut. Di tempat lain, Huo Mingzi, Huo Zoudao, Tao Tao dan rombongannya terus bergerak di kawasan perbatasan hutan es hitam. Sepanjang hari mereka memeriksa kawasan tersebut hingga keluar dari wilayah itu, dan terus bergerak hingga memeriksa wilayah gurun pasir perbatasan utara. Di tempat lain, 10.000 pasukan jubah emas yang dipimpin 2 jenderal utama dan 10 jenderal tingkat rendah tiba di benteng pertahanan utara. Di antara pasukan itu, turut serta Heian Bai, Jian Yu, dan Dalurong yang langsung memisahkan diri dari rombongan itu. "Saudara Jian Yu, 1 jam lagi kita akan bergerak menuju kawasan hutan es utara," ucap Heian Bai sambil bergerak meninggalkan tempat itu untuk beristirahat. "Baik," jawab Jian Yu bergerak memisahkan diri dari pasukan utama tersebut. Dan Mimin geser ceritanya. Hulu Sungai Es Utara. King Ruo dan rombongannya terus bergerak meninggalkan kota Hua, memasuki hutan teratai raksasa. "Saudara King Ruo, kemana tujuan kita sekarang?" "Gurun Pasir Utara," jawab King Ruo. "Mengapa bisa demikian? Apakah kita tidak menyisir wilayah hutan es hitam dan wilayah lainnya?" tanya Hua Zhen. "Saudara Hua Zhen, sumber daya tingkat tinggi selalu memiliki tanda yang dapat menarik perhatian banyak orang. Sangat aneh jika klan yang ada di kawasan hutan es utara ini tidak menyadari hal itu," ucap King Ruo. "Saudara Ruo benar. Selama ini kawasan gurun pasir perbatasan utara adalah tempat yang tidak tersentuh. Selain tempat itu terlihat biasa saja, tempat itu juga berada di bawah pengawasan pasukan jubah emas," ucap Hua Zhen sambil terus bergerak. 5 jam kemudian, mereka keluar dari hutan teratai raksasa, dan tiba di kawasan hutan es utara, namun tiba-tiba mereka merasakan pergerakan besar ada di depan mereka. "Saudara King Ruo," ucap Hua Zhen. "Pasukan jubah emas," ucap King Ruo sambil membawa rombongannya menghindar. "Saudara King Ruo, apa yang mereka lakukan di tempat ini?" "Saudara, aku juga tidak tahu," jawab King Ruo. Namun pada saat mereka hendak bersembunyi, tiba-tiba King Ruo dan rombongannya melihat 3 sosok bertopeng emas bergerak mendahului kekuatan besar itu mendekati mereka. "Saudara Ruo, mereka melihat kita," ucap Hua Zhen terkejut, menatap ketiga sosok bertopeng emas itu dengan heran. "Tuan muda, mereka adalah prajurit mata langit," ucap Tetua Hua Tong menjelaskan. King Ruo yang juga tidak tahu jika sosok yang ada di hadapannya adalah prajurit mata langit, hanya menganggukkan kepala. "Tetap tenang," ucap King Ruo. Sus, sus. Ketiga sosok itu muncul di hadapan King Ruo dan rombongannya. "Saudara, mohon tunjukkan identitasnya," ucap salah satu dari mereka dengan ramah, sambil menunjukkan lencana emas kekaisaran. "Saudara, aku Hua Zun, dia adalah tuan muda kami, Hua Zhen, dan sahabatnya," ucap Tetua Zun memperkenalkan King Ruo pada ketiga sosok tersebut.
Tetua Huazun, terima kasih. Namun kami perlu bukti, ucap salah satu dari mereka berbicara dengan ramah, memaksa Huazen dan rombongannya menunjukkan lencana klan mereka. Baik, jawab King Ruo lalu menunjukkan lencana klan Luo, sedangkan Huazen, Tetua Huazun dan Hua Tong menunjukkan lencana klan Hua. Terima kasih Tetua, Tuan Muda. Saat ini kami sedang memburu klan Yin. Jika Tetua dan Tuan Muda melihat pergerakan aneh, segera kabari kami atau pasukan jubah emas, ucap salah satu dari mereka sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik Tuan, ucap Hua Tong. Tetua, Tuan Muda, maaf telah mengganggu perjalanan kalian semua, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Pasukan mata langit ternyata sangat kuat. Bahkan prajuritnya saja adalah semi-abadi tingkat 2. King Ruo membatin, sambil menatap kepergian ketiga sosok bertopeng emas tersebut. Setelah ketiga sosok bertopeng emas itu pergi, 5 menit kemudian, 10.000 prajurit pasukan jubah emas yang dipimpin oleh 2 jenderal utama bergerak melewati tempat itu menuju kawasan Sungai Utara. Di tempat persembunyian mereka, Huazen tampak begitu heran. Saudara King Ruo, apakah itu berarti anggota klan Yin berada di kawasan hutan es utara ini? Tanya Huazen penasaran. Saudara, terakhir kali aku bertempur melawan mereka pada saat berada di lembah Gunung Serigala Es, jawab King Ruo. Apakah mereka bergerak menggunakan gerbang teleportasi jarak pendek? Karena jarak lembah Gunung Serigala Es hingga ke tempat ini kurang lebih 3.550 km. Saudara Zen, kita tidak bisa menyimpulkan hal seperti itu, karena satu-satunya rute yang dapat mereka lewati adalah kawasan hutan es utara. Sedangkan untuk menyeberangi sungai es, mungkin mereka memerlukan waktu dan tempat untuk membuat persiapan, sehingga tidak heran pasukan jubah emas memeriksa kawasan ini, ucap King Ruo menjelaskan. Penguasa muda, benar, ucap Huazun menimpali. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah, sedapat mungkin menghindari pertemuan dengan klan Yin, ucap King Ruo sambil membawa mereka bergerak meninggalkan tempat itu. Maksud saudara Ruo, saat ini mereka dalam situasi sulit, dan memerlukan banyak kekuatan. Dengan jumlah kita buang sedikit ini, aku yakin mereka akan menangkap dan mengubah kita menjadi pasukan gelapnya, jawab King Ruo menjelaskan. Tuan King Ruo benar, ucap Hua Tong, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sepanjang hari mereka terus bergerak meninggalkan kawasan hutan es menuju kawasan gurun pasir utara. Pada saat mendekati wilayah perbatasan, tiba-tiba mereka mendengar suara pertempuran. Saudara King Ruo, telah terjadi sesuatu di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Huazen. Sebaiknya kita memastikan pihak mana yang sedang bertempur, jawab King Ruo, lalu bergerak mendekati tempat pertempuran. Setelah terus bergerak dengan berhati-hati, mereka akhirnya dapat melihat kelompok yang sedang bertempur tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.